Shalom, salam Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, yang luar biasa beri kemuliaan lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Tidak terasa kita sudah di bulan Juni. Ya, hampir kurang lebih setengah tahun kita jalani tahun 2024 ini. Kira-kira Bapak Ibu, cepat atau lambat perjalanan ini? Cepat. Jadi ada yang bernubuat. Tahun ini adalah tahun percepatan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Jadi kalau dikatakan tahun percepatan, jangan ada lagi di antara kita yang santai. Jangan ada lagi di antara kita yang berleha-leha. Kejar Tuhan. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Alami lawatan Tuhan. Alami kasih Tuhan. Alami anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Pagi ini firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu Allah sumber hikmat. Kita baca bersama-sama saudara terkasih 3, 2, 1. Allah sumber hikmat. Hikmat berasal dari kata kerja hakam. Yang artinya bertindak bijaksana. Saudara, hikmat itu tidak dipelajari. Hikmat itu tidak dituntut atau tidak dilatih. Mana di sini yang Bapak Ibu guru ada? Ada enggak Bu mata pelajaran hikmat di sekolah? Tidak ada. Jadi kalau kita mau mendapatkan hikmat, kita datang kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan Allah sumber hikmat. Kita harus mencari sumbernya ketika kita mau mempunyai hikmat. Amin. Saudara terkasih, hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat banyak kekayaan yang terkandung di dalam sebuah hikmat Tuhan. Kita harus menggalinya seperti mencari emas terpendam, seperti mencari permata. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, hikmat itu melebihi emas, perak, bahkan permata. Amin. Jadi mari pagi ini kita meminta hikmat dalam Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajari mereka untuk menghitung hari-hari supaya mereka beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya, apa sih yang kita dapat ketika hati kita bijaksana? Saudara terkasih, ketika kita mempunyai hati yang bijaksana, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi lebih maksimal. Amin. Hari-hari ini bagaimana kehidupan saudara? Apakah sudah maksimal? Coba kita introspeksi diri kita. Kita lihat diri kita di titik saat ini. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah maksimal dalam hidup ini? Kalau belum, apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, sehingga kita ada sampai di titik hari ini? Coba ingat, coba review ulang kehidupan kita. Mengapa kita ada di titik ini Tuhan? Mengapa kami ada di titik ini? Mengapa aku belum maksimal dalam hidup ini? Karena kita tidak meminta Tuhan campur tangan untuk memberikan hati yang bijaksana. Amin. Pagi ini firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita meminta Tuhan mengajari kita menghitung hari-hari kita. Karena hari-hari ini punya limit, saudara terkasih. Enggak selamanya hari-hari ini bisa kita lewati, bisa kita pakai dengan sesuka hati. Ada limit yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk suatu hari Tuhan ambil dalam hidup kita. Nah, kalau kita enggak mempergunakan hari-hari ini, bagaimana hidup kita? Kalau hidup kita belum maksimal, hidup kita belum sesuai dengan harapan kita, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Hari-hari ini mari sadari. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau membuang hari-harimu? Apakah engkau tidur-tiduran dengan hari yang diberikan Tuhan? Apakah engkau menganggap sepele hari yang diberikan Tuhan? Ada pepatah mengatakan time is money. Waktu itu adalah
uang. Hari itu sangat berharga. Gak bisa diulang lagi, gak bisa. Karena itu kita harus menghargai hari-hari ini dan meminta hati yang bijaksana. Hati yang perlu hikmat kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Di ayat selanjutnya dikatakan, Pengkhotbah 4 ayat 13, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Pengkhotbah di sini berbicara bukan tentang kekayaan, tetapi tentang betapa hikmat itu sangat mahal dan luar biasa, nggak ada harganya. Kita lihat ada seorang anak muda di sini yang miskin. Ya, rata-rata di sini anak muda miskin nggak? Miskin, karena apa? Belum punya penghasilan. Ya, SPP dari orang tua, makan dari orang tua, semuanya dari orang tua. Tetapi harus penuh dengan hikmat. Ya, kita lihat ada seorang raja tua. Ya, kalau raja itu sudah tua, berarti dia sudah puluhan tahun memerintah kerajaannya. Berarti sudah punya otoritas, sudah punya kuasa yang begitu besar, sudah punya harta itu di tanganmu. Semuanya akan lenyap. Amin. Saya kemarin mendapatkan satu slogan buat anak muda, katanya gini, masa muda poya-poya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Enak enggak? Enak enggak anak muda? Iya, kita harus dukung slogan itu ya. Masa muda poya-poya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Coba beri kemuliaan buat Allah kita yang mau seperti itu anak muda. Tapi tanpa hikmat itu nol. Ya, nggak kalah juga buat kita orang tua. Ya, masa tua kaya raya dan berhikmat. Sudah tua masuk surga. Yang mau katakan saya mau Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya. Jadi di sini kita perlu hikmat Tuhan. Ya, hikmat itu melebihi kekayaan. Hikmat itu harus digali, harus dicari karena dia adalah harta yang terpendam. Lihat Salomo. Salomo adalah raja yang luar biasa. Hanya dia satu-satunya raja yang meminta hikmat dari Tuhan. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 silakan jemaat Tuhan yang terkasih 3, 2, 1. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ketika Salomo malam itu bermimpi, Tuhan datang, apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Salomo hanya meminta hikmat. Karena dia raja yang besar, memimpin bangsa yang sangat besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dia takut ketika nanti ada perkara besar, Salomo nggak bisa memutuskan, mengadili perkara itu. Jadi dia meminta hikmat dari Tuhan. Ternyata apa yang terjadi saudara? Ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan berkata, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Hari-hari ini, saudara terkasih, apa yang sering kita minta dari Tuhan? Ada enggak kita belajar dari Salomo hari-hari ini? Ketika kesesakan, kita minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita sakit, kita minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita berbeban berat, kita meminta hikmat dari Tuhan. Pertanyaannya hari-hari ini, apa yang kita minta dari Tuhan saudara? Apakah kita minta diberkati?
Apakah kita minta disembuhkan? Apakah kita minta pekerjaan usaha kita sukses? Apakah kita minta dilindungi dan disertai? Apakah kita minta dijauhkan dari pencobaan? Dari semua daftar list doa, ada 5, 10 bahkan lebih. Ada tidak Bapak Ibu yang terkasih meminta hikmat kepada Tuhan seperti Salomo? Coba diingat, Tuhan begitu banyak permintaanku Tuhan. Tapi kenapa aku gak pernah minta hikmat dari Tuhan? Karena apa? Karena kita menganggap hikmat itu sepele. Hikmat itu gak bisa membantu. Hikmat itu hanya milik orang-orang tertentu. Di luar sana Bapak Ibu, kita bisa menjumpai orang kaya banyak. Orang hebat banyak. Ya, orang orang hebat, orang kaya, orang ganteng, orang cantik banyak. Tetapi orang berhikmat jarang ditemui. Ada amin? Sedikit orang berhikmat. Karena apa? Orang yang berhikmat itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam doa kita hari-hari ini selalu kita minta diberkati. Kita tidak tahu bahwa jalan untuk diberkati itu adalah berhikmat. Sia-sia kita diberkati kalau kita tidak berhikmat. Kita akan seperti raja yang bodoh tadi. Apapun yang ada pada kita akan habis kalau kita nggak punya hikmat. Tetapi ketika kita minta hikmat, uang 10.000 kita jadikan modal, ya, menjual goreng pisang, itu akan bisa menjadi jutaan kalau hikmat Tuhan ada dalam kita. Amin. Jadi hari-hari ini jangan dulu minta diberkati. Jangan dulu minta Tuhan tolong Tuhan. Udah semakin menipis. Coba minta hikmat. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Keadaanku saat ini seperti ini. Aku perlu hikmat untuk aku bisa keluar dari masalah ini. Yang kedua, jangan minta disembuhkan. Tetapi minta hikmat supaya sehat dan tidak sakit lagi. Ya, banyak sekarang orang-orang tua ini kena asam manis. Asam urat maksudnya ya. Banyak kolesterol, banyak diabetes, sakit jantung. Tapi gak minta hikmat. Tapi doanya Tuhan, sembuhkanlah Tuhan diabetesku Tuhan. Sembuhkan asam uratku, sembuhkan kolesterolku. Ketika makan obat sembuh, kambuh lagi. Karena gak punya hikmat. Semua makanan yang menyebabkan sakit tersebut dimakan. Coba kalau kita minta hikmat, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan. Supaya asam uratku, kolesterolku, diabetesku, jantungku sembuh. Pasti Tuhan ingatkan, aku tidak boleh makan daging selama beberapa tahun sampai asam uratku menjadi 2. Ada amin? Ada amin? Iya, coba minta hikmat. Jangan taunya minta kesembuhan, tapi gak berhikmat. Ya, firman itu pedang bermata 2 sama dengan saya ya. Tuhan minta kurus, Tuhan mau kurus. Tapi saya gak minta hikmat, terus makan. Akhirnya apa? Senang kali boksu ya. Akhirnya apa? Boksu bilang ambil lakban katanya gitu. Ambil lakban. Jadi Bapak Ibu jangan meminta sesuatu yang bukan solusi. Amin. Hikmat itulah luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Terus jangan minta pekerjaan atau usaha sukses. Ya, kalau hikmat Tuhan tidak ada di dalam kita, sia-sia apa yang kita kerjakan, sia-sia apa yang kita usahakan. Amin. Coba kalau hikmat Tuhan ada ya, orang yang berhikmat dengan yang tidak berhikmat itu beda saudara. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dimanapun dia berada, yang berhikmat dengan yang tidak berhikmat itu bertolak belakang. Ketika kita punya hikmat di dalam pekerjaan, bos bilang deadline-nya tanggal 20. Tapi kita orang yang berhikmat, tanggal 18 sudah kita kasihkan kepada pimpinan kita. Amin. Tanggal 17 sudah selesai, kita sudah siap presentase. Tapi orang yang gak berhikmat, menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Akhirnya apa? Pekerjaannya gak maksimal. Deadline-nya tanggal 20, dia kasih tanggal 20 jam 24.00. Itu yang membuat kita nggak maksimal dalam hidup ini. Ya, dalam usaha, kita lihat kenapa usaha orang sukses, usaha orang lancar. Coba minta hikmat sama Tuhan.
bagaimana menata jualan kita, bagaimana menyusun dagangan kita semenarik mungkin ya. Service quality dalam melayani konsumen itu coba diubah. Dengan senyuman yang manis, dengan ramah. Jangan hanya waktu orang membeli baru ramah. Orang melihat mukanya kayak jeruk purut. Ya, itu gak berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat, ketika orang datang dia tadinya gak membeli, hanya melihat-lihat bilang, "Ibu, ini ada barang baru, Bu. Bagus sekali, Bu. Kualitasnya nomor 1, Bu. Ini saya kasih tahu sama Ibu, gak beli pun gak apa-apa, Bu." Nah, ya itu salah satu etik marketing gitu. Yang tadinya enggak. Tapi katanya ini limited edition dari kulit, Bu. Waduh, susah dicari, Bu. Saya hanya kasih tahu Ibu aja, yang enggak beli pun enggak apa-apa gitu. Akhirnya apa? Dibeli. Ya, akhirnya dibeli. Jadi kita itu harus punya hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Jangan melihat, aduh kok enggak laku ya. Coba ditata dulu dagangannya. Semenarik mungkin. Belajar dari mall-mall, plaza-plaza. Gimana mereka menyusun baju itu 1 senti pun enggak ada lebih. Pas gitu kan. Pelayannya cantik-cantik, ramah-ramah. Ya, jangan kita berdagang belum cuci muka masih bau udah duduk gitu. Orangnya pun aduh, dia belinya yang perlu aja, beli gula 1 kilo. Ini ya Bu, makasih gitu. Tapi kalau kita cantik ya, sambutannya manis, Eda berapa gulamu? Kalau yang itu apa Eda? Padahal yang tadinya nggak kepingin ya. Tapi karena service quality-nya, nengok yang jualan cantik, harum gitu ya. Jadi betah dia berlama-lama. Amin, amin Bapak Ibu. Yang keempat, minta dilindungi dan disertai. Di jalan tol, itu di jalan tol itu dibuat 20 km per jam. Tapi kita mengendarai mobil 10 km per jam. Gimana mau disertai? Gimana mau dilindungi Tuhan? Ada amin? Para pengemudi di sini, Ando, iya 20 km per jam, tapi dibuatnya 10 km per jam. Gimana Tuhan mau melindungi kita? Bagaimana Tuhan mau menyertai kita? Jatuh kepalanya bocor karena nggak pakai helm. Ya, Tuhan juga disalahi. Tuhan, aku tadi udah minta perlindungan, udah minta penyertaan, mengapa kepalaku bocor Tuhan? Nggak pakai helm. Jadi hikmat itu sangat menentukan seberapa maksimal kita dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, minta dijauhkan dari pencobaan. Ini lagi luar biasa ya. Dia buka handphone itu awalnya mau mem-WA salah satu temannya. Tapi begitu buka, nampak Facebook lagi jualan online ya. Itu salah satu korbannya saya ya. Ada baju-baju gitu kan. Nggak jadi WA, lupa dia. Ya, nengok WA, oh bagus sekali. Akhirnya nah, terus lihat IG, lihat Shopee. Siapa yang di sini sependeritaan sama saya ya? Lihat Shopee ya. Akhirnya apa? Katanya Tuhan jauhkanlah aku dari pencobaan. Tetapi kita nggak beriman. Asyik mendekat, asyik mengklik IG, TikTok. Di situ kita jadi beli yang nggak sebetulnya nggak penting. Jadi kita beli. Siapa yang seperti itu, angkat tangannya, katakan bertobat aku, bertobat. Amin. Iya, jadi kita harus minta hikmat. Ya gadget itu, handphone itu luar biasa. Banyak sekali cobaan di situ. Situs-situs yang tidak baik. Mintalah hikmat Tuhan supaya kita diberi penguasaan diri. Untuk kita tidak jatuh lagi di situ. Amin saudara. Ya. Kapasitas berkatmu ditentukan oleh kapasitas hikmatmu. Boleh dipoto ya. Karena apa? Ketika kapasitas hikmat kita naik ya, maka kapasitas berkat kita pun naik. Ketika hikmat kita tidak ada, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan terus stagnasi di situ. Kita baca saudara terkasih 3, 2, 1. Kapasitas. Ya, mau berubah sampai di sini kita semua wajib kita berubah. Amin. Selanjutnya bagaimana agar kita memperoleh hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Bagaimana semua supaya kami mendapatkan hikmat Tuhan? Yaitu takut akan Tuhan. Bagaimana semua supaya takut akan Tuhan? Kasihilah Tuhan, lakukan firman-Nya dan jauhi semua larangannya. Jangan lagi berbuat dosa. Supaya apa? Kita mendapat pengertian, mengenal bahwa Allah itu adalah yang Maha Kudus. Allah yang kita sembah kudus. Ya, jadi ketika Roh Kudus, Allah Maha Kudus mau berdiam di dalam hidup kita, hati kita ini harus kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, Allah yang Maha Kudus tidak akan berkenan atas hidup kita. Amin saudara. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Apa dampak bila hikmat Tuhan ada di dalam kita saudara? Yang pertama, kita dimampukan untuk mengambil keputusan yang benar. Banyak sekali hari-hari ini orang Kristen mengambil keputusan yang salah. Akibatnya apa? Hidupnya hancur. Tetapi ketika hikmat Tuhan ada di dalam kita, maka ketika mengambil keputusan, Allah campur tangan dalam hidup kita. Banyak yang konseling kepada saya, khususnya tentang rumah tangga. Masih baru duduk, dia bilang, semua aku gak tahan lagi semua. Aku mau pisah aja, mau cerai aja, semua udah gak kuat. Terus saya bilang, ini orang mau konseling atau mau kasih informasi. Belum dikonseling udah kasih keputusan mau cerai gitu kan. Saya bingung juga nengok anak-anak Tuhan sekarang gitu. Saya bilang, ibu saya belum konseling ibu loh. Tapi jangan takut ya konseling sama saya ya. Kalau saya bawakan dalam khotbah, saya gak sebut namanya. Kan banyak ya kan jemaat Peniel gitu ya. Jadi banyak sekali hidup ini aneh gitu ya. Dia memutuskan segala sesuatu tanpa minta hikmat Tuhan. Tetapi ketika hikmat itu ada di dalam hidup kita, setiap keputusan, setiap apapun yang kita ambil, pasti akan menjadi benar dan baik. Amin. Yang kedua, dampak apabila hikmat Tuhan ada di dalam kita, yaitu kita dimampukan untuk memilih informasi yang benar, untuk dikonsumsi oleh roh, jiwa, dan tubuh kita. Hari-hari ini di sosial media, ini kan zaman digital ya saudara terkasih ya. Berita-berita terbaru itu cepat kali menyebar. Jadi jangan sampai kita itu ditarik keluar untuk tidak sejalan dengan firman Tuhan. Khususnya anak muda. Engkau harus tahu firman Tuhan. Engkau harus membaca firman Tuhan. Karena kalau tidak, banyak sekali yang menyesatkan. Akhir-akhir ini ada Kristen progresif ya, yang menyatakan ketika kita berbuat baik, kita akan masuk surga. Bukan Yesus saja juru selamat, katanya gitu. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita nggak tahu tentang isi Alkitab, bagaimana kita bisa hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Apa yang hari-hari ini kita beri makan, yang kita konsumsi untuk roh kita saudaraku. Kalau hikmat Tuhan sudah ada di dalam kita, kita tahu makanan roh kita itu Alkitab, firman Tuhan ya. Makanan roh kita itu di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang harus kita konsumsi untuk roh kita, amin. Lah, apa yang harus kita konsumsi buat jiwa kita? Refreshing, dengar lagu-lagu pujian, ya, healing dengan keluarga, ya, makan bersama dengan keluarga, nikmati Danau Toba dengan keindahannya. Itu makanan jiwa, mengampuni, penuh damai, penuh sukacita. Apa yang harus kita konsumsi untuk tubuh kita? Makanan sehat, olahraga. Yang gendut seperti saya jangan dulu makan lemak, ya. Ayo. Mari kita minta hikmat Tuhan supaya kita tahu tubuh kita ini perlu apa? Perlu ya sesuatu yang menyehatkan, buah-buahan, sayur-sayuran. Amin saudara terkasih. Apa dampak bila hikmat Tuhan ada dalam hidup kita? Dimampukan untuk memilih partner dalam menjalin hubungan. Baik secara pribadi, pelayanan, pekerjaan, dan persahabatan. Kalau kita orang berhikmat saudara, kita ketemu dengan partner yang belum pernah sama sekali kita kenal. Kita bisa melihat dari cara dia berbicara, dari cara dia berinteraksi, dari cara dia
bertingkah laku, kita bisa melihat orang ini cocok enggak, pantas enggak dijadikan partner kerja kita. Ya, di dalam mencari pasangan, lihat, temukan pasanganmu di dalam gereja, anak muda. Cari pasanganmu di dalam gereja ini. Lihat orangnya gimana, tingkah lakunya gimana. Tapi belum untuk sekarang, maksud saya nanti ya kalau sudah bekerja. Cari pasanganmu di dalam gereja yang takut akan Tuhan. Di dalam pelayanan, orang yang melayani penuh hikmat dengan tidak yang berhikmat itu sangat beda, saudara. Kita bisa merasakan ya, Aser yang penuh hikmat. Ketika ketemu dengan jemaat, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa Bu, Ibu cantik sekali pagi ini Bu. Waduh Ibu tambah awet muda. Itu yang perlu, yang penuh hikmat. Kata-katanya, kata-kata memberkati, kata-katanya kata-kata membangun. Tapi pelayan yang gak penuh hikmat Tuhan. Shalom, 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 shalom. Ya, yang ketawa itu pelakunya kali. Ya, coba kita minta hikmat Tuhan. Gimana sih Tuhan cara melayani yang bagus Tuhan? Gimana sih Tuhan menjalin kerjasama yang bagus? Hikmat Tuhan akan mengajari kita. Amin, saudara terkasih. Yang keempat, apa dampak ketiga hikmat Tuhan ada di dalam kita? Akan diberkati dan dijauhkan dari kejahatan. Ketika hikmat Tuhan ada di dalam hidup kita, tutur kata kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, tingkah laku karakter kita jaga. Karena ada hikmat Tuhan yang mengajari hidup kita. Kita berkata-kata, penuh kata-kata berkat, penuh firman, penuh kata-kata yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan. Penglihatan kita penglihatan yang positif. Ya, tidak melihat yang tidak-tidak. Telinga kita mendengar yang hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal firman Tuhan. Maka ketika hikmat Tuhan ada di dalam hidup kita, kita akan terhindar dari kejahatan. Amin. Karena semua terjaga dengan hikmat Tuhan. Ketika kita ngomong, hikmat Tuhan mengajari kita. Ketika kita mendengar yang tidak baik, yang tidak pasti, hikmat Tuhan mengajari kita sudah abaikan, doakan dia. Ketika kita melihat yang tidak baik, langsung kita tutup. Kita tidak melihatnya lagi. Itulah hikmat Tuhan, saudara yang terkasih. Apa yang terjadi bila hikmat Tuhan tidak ada di dalam kita? Maka kita tidak akan dapat hidup, saudara. Hikmat yang membuat kita ada sampai hari ini. Dan hikmat juga, ketika hikmat itu tidak ada, ketika hikmat itu tidak ada dalam kita, maka hidup kita akan hancur. Betapa pentingnya hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang kenal Rehabeam? Angkat tangannya. Rehabeam. Siapa yang kenal Rehabeam? Siapa Rehabeam? Kita cerdas tangkas Alkitab ya. Ting nong. Siapa yang kenal Rehabeam? Gak ada yang tahu? Sedih saya. Ya, karena Rehabeam ini sangat jarang disebut. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Amin. Nah, ketika Raja Salomo meninggal, harta kerajaannya diserahkan kepada Rehabeam. Waktu dia menjabat, datanglah bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya menghadap ke Rehabeam, katanya, "Raja, tolonglah kami, pekerjaan yang kami kerjakan sekarang sangat berat. Kami gak sanggup lagi Raja, tolonglah kurangi Raja." Apa kata Rehabeam? Oke, lusa saya kasih kabarnya ya. Dia kumpulkan para tua-tua penasehat Raja Salomo. Dia bilang, ini ada permintaan dari bangsa Israel suruh mengurangi jam kerja mereka supaya gak terlalu berat. Kalau kata para penatua gini, ya sudah kurangi aja, yang penting mereka itu setia menjadi hambamu Tuhan. Tetapi Rehabeam gak puas. Dia datang kepada teman-teman sebayanya, dikumpulkan semua, dia cerita, ini ada seperti ini nih, ini gimana ini katanya. Lalu datang teman-teman Rehabeam bilang, tambahkan aja yang lebih berat lagi, biar mampus orang itu, tambahkan aja. Apa yang terjadi saudara? Rehabeam mengikuti nasihat teman-teman yang sebayanya. Akhirnya
12 suku bangsa Israel saat itu yang menjadi hamba dari Rehabeam. 11 suku keluar, saudaraku. Hanya satu suku saja yang tinggal, yaitu suku Yehuda. Begitu banyak keluar, tinggal satu. Inilah makanya Rehabeam tidak begitu terkenal. Kerajaannya terhilang, namanya terhilang. Karena apa? Dia raja yang tidak punya hikmat. Dia tidak mencontoh Salomo ayahnya. Kenapa Salomo punya hikmat? Salomo dekat sama Tuhan. Karena tadi saya bilang hikmat ini tidak ada di mata pelajaran sekolah. Benar ya Ibu Yesi ya? Tidak ada. Tetapi hikmat kita minta dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Rehabeam tidak mencontoh Salomo dan Salomo pun mungkin gak mengajarkan ini sama Rehabeam. Makanya dia bertindak sesuka hatinya. Terjadilah hidupnya itu hancur saudara. Kita baca bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Iya. Barang siapa memperoleh hikmat, pasti memperoleh hidup. Amin. Cari hikmat. Siapa yang masih mau hidup pagi ini? Kita semua cari hikmat Tuhan. Amin. Gimana semua supaya berhikmat? Takut akan Tuhan. Apa itu semua takut akan Tuhan? Lakukan semua perintahnya dan jauhi larangannya. Mengapa kita harus terus menerus minta hikmat Tuhan? Kita baca dalam Yesaya 8 ayat 9 bersama-sama saudara. 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari-hari ini bukan rancangan Tuhan yang menjadi rancangan kita. Bukan jalannya Tuhan yang menjadi jalan kita. Tetapi apa saudara? Jalan kita yang kita jalani, rancangan kita yang kita lakukan. Malah ada anak Tuhan yang bilang, Tuhan ini rancanganku ya Tuhan. Jadilah sesuai rancanganmu ya Bapak. Enggak bisa. Tuhan tidak bisa diatur. Amin. Ketika kita mempunyai hikmat, terus menerus kita minta, maka apa yang dirancangkan Tuhan itu adalah rancangan dalam hidup kita. Apa yang sudah menjadi jalan Tuhan, itulah yang menjadi jalan kita. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancanganku rancangan kecelakaan. Untuk itu aku membawamu ke masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau diproses jangan melawan, ikuti saja. Ya, kita perlu hikmat dalam hidup ini. Situasi kita ada di titik ini karena dulu-dulunya kita nggak minta hikmat. Kita sesuka hati kita dalam menyelesaikan perkara, masalah. Pagi ini Tuhan ingatkan, minta hikmat. Supaya apa? Keadaan kita dapat berubah. Saat ini akan berbeda dengan tahun depan. Amin. Amin saudara. Apa yang membuat kita ada di titik ini? Masa lalu kita yang gak minta hikmat sama Tuhan. Penyesalannya sekarang. Kenapa Tuhan? Aku begini, kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita pakai pikiran kita. Kita tidak tahu rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Amin. Jalan Tuhan jauh lebih besar, lebih indah, lebih mulia dari jalan kita. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita sadari saudara. Apapun masalahmu saat ini, minta hikmat. Jangan minta, Tuhan tolong Tuhan. Udah seperti ini, Tuhan pun bingung. Kok minta ini anakku, minta hikmat. Karena hikmat itu waduh luar biasa, lebih dari kekayaan, lebih dari segalanya. Kita harus hidup dalam agendanya Tuhan saudara. Kita harus hidup ya di dalam agenda Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Agenda Tuhan itu yaitu pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah hikmat Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan memakai hikmat.
Mengapa Tuhan tidak menciptakan pada mulanya Allah menciptakan manusia? Mengapa harus Tuhan berfirman pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa bukan manusia dulu Tuhan? Manusia kan ciptaan paling mulia. Tuhan berhikmat. Kalau manusia diciptakan dulu mau ditempatkan kemana? Amin. Iya, Tuhan bingung mau ditempatkan kemana. Makanya agenda Tuhan itu luar biasa. Ya, agenda Tuhan itu pemikiran Kristus. Agenda Tuhan itu hikmat Kristus dalam hidup kita. Jadi kerjakan agendanya dalam hidup kita. Jangan melawan. Kalau Tuhan suruh ikuti rancanganku, ikuti. Masalahnya sekarang, saudara terkasih, Tuhan itu maha tahu. Sedangkan kita manusia sok tahu. Betul enggak? Makanya hidup kita seperti ini. Kita yang ngatur Tuhan. Kita sok tahu. Padahal Tuhan itu adalah maha tahu. Dia tahu semua yang terbaik bagi kita. Dia tahu semua apa yang kita butuhkan. Dia tahu semua apa yang kita perlukan. Tapi kita terkadang tidak mau berada di dalam agendanya Tuhan. Kita tidak mau mengikuti pikiran Kristus, hikmat Kristus. Kita sepelekan. Sadari saudara terkasih, dunia ini tidak hanya berputar di sekeliling kita. Ya, artinya bukan kita sendiri aja yang pusing, bukan kita sendiri aja yang berbeban berat, bukan kita sendiri aja yang mengalami masalah. Dunia ini berputar, semua orang mengalami putaran dunia. Semua orang mengalami kesusahan, semua orang mengalami betapa pahitnya hidup ini. Makanya firman Tuhan berkata, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Arti biasa, semua orang mengalaminya, amin. Bukan kita aja. Semua orang pernah kekurangan, semua orang pernah sakit, semua orang pernah tertekan. Makanya yang kita hadapi sekarang biasa, tidak melebihi batas kekuatan kita. Karena itu ikuti agenda Tuhan dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ketika kita mengikuti agenda Tuhan, pikirannya Tuhan, hikmatnya Tuhan. Dengar baik saudara. Hidup kita tidak akan sama lagi hari ini dan tahun yang akan datang. Yang percaya, mari bangkit berdiri beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya.